Gloria berusaha menghentikan orang-orang itu untuk menghancurkan rumahnya, tetapi percuma. Mereka mengatakan kalau mereka hanya menjalankan perintah. Sekretaris ibunya Time datang memberitahu kalau itu tanah keluarga Pranama sekarang. Jadi, Ibu Time sudah membeli tanah itu secara sah. Ibu Time lalu menelpon Gloria dan memintanya untuk bertemu untuk bernegosiasi. Time yang awalnya diberitahu oleh BBU langsung mendadak datang dan mengambil ponsel Gloria. Ia menekankan kalau Gloria tidak akan pernah bernegosiasi dengan ibunya. Time bersama dengan teman-temannya melampiaskan kekesalannya dengan bermain golf. MJ pikir Ibu Time seperti itu karena Time punya pacar, tetapi menurutnya itu sudah keterlaluan. Rani menunjukkan hal lain. Grup Pranama akan memperluas bisnisnya dan Ibu Time ingin Time mulai bekerja, tetapi Time belum menginginkannya. Kapin kemudian ditelepon keluarganya dan menyuruhnya pulang. Ia pikir Ibu Time juga mengawasi mereka dan ingin menjauhkan mereka dari Time. MJ menyarankan agar Time menemui Gloria. Time memberitahu kalau Gloria ingin bersama Kaning. Ren mengatakan kalau mereka siap membantu Time. Di sisi lain, Pamangga dan Kaning sangat kesal dengan yang dilakukan oleh ibunya Time. Gloria mengatakan apa yang dilakukan ibunya Time tidak akan bisa memisahkan dirinya dengan Time. Pamangga lalu membawa Gloria ke sebuah ruangan yang tidak ia butuhkan. Gloria boleh tinggal di sana. Selain itu, Pamangga juga memberikan uang setiap bulan kepada Gloria. Bagi Pamangga, Gloria bukanlah hanya karyawan, tapi juga keluarganya. Time dan yang lain mendadak datang. Mereka membawa perabotan dan mengaku siap membantu Gloria. Gloria dan yang lainnya bersama-sama merubah ruangan itu menjadi kamar. Beberapa hari berlalu, selama ini Time menemani Gloria dan senantiasa menguatkannya. BBU menyuruh para pelayan untuk mengemasi pakaiannya Time tanpa sepengetahuan ibunya. Siapa sangka mereka malah ketahuan dan membuat BBU dipecat. Gloria sedang membersihkan nama toko dengan tangga dan hampir terjatuh. Beruntung Time datang dan menangkapnya. Ia menggantikan Gloria dan memberikan jaketnya pada Gloria. Ternyata di sakunya ada minuman untuk Gloria yang bertuliskan dari pacarmu. Setelah Gloria masuk, mendadak BBU menelpon dan meminta waktu Time untuk berbicara dengannya. Ternyata BBU ada di seberang jalan sambil membawa koper. Time ke tempatnya Ren setelah berbicara dengan BBU. Ren berpikir kalau ibu Time akan melakukan segala cara agar Time menyerah. Time lalu ditelepon oleh seseorang. Kapin dan MJ menemui Gloria dan memberitahu kalau rekening bank Time dibekukan. Di depan ada beberapa orang yang mau menghancurkan toko bunga. Dan tiba-tiba ayah Kaning mendadak dipecat. Ren menanyakan apa yang dilakukannya sekarang. Time mengingat pesan BBU agar jangan goyah. Tak ingin orang-orang di sekelilingnya mengalami masalah, Gloria pergi menemui ibunya Time. Ia berjanji akan pergi dari hidup Time asalkan dia mengembalikan semuanya seperti semula. Ibunya Time memuji keputusan yang diambil Gloria. Ibunya Time lalu melihat berkas yang ada di mejanya. Selanjutnya, Gloria pergi meninggalkan rumah Time. Time menelponnya tetapi tidak dijawab. Mendadak, Gloria menelpon dan meminta untuk bertemu. Mereka bertemu di Menara Jam. Gloria mengatakan kalau ia memberitahu ibunya Time bahwa apa yang dilakukannya sudah keterlaluan dan Time tidak bisa menerimanya. Time lalu lega mendengarnya dan memeluk Gloria. Gloria melepaskan pelukan Time dan mengajak Time untuk jalan-jalan sebelum gelap. Hari itu mereka bersenang-senang. Mereka tampak bahagia. Malamnya keduanya membahas tentang masa depan. Time mengatakan ingin memimpin grup Pranama dengan Gloria di sampingnya. Ia tahu tidak akan mudah tetapi ia tidak akan menyerah. Gloria hanya terdiam. Ia ingat apa yang ibunya Time bilang kepadanya. Ibunya Time memberitahu Gloria tentang berkas yang bahkan Time tidak tahu. Mendadak, hujan turun dan membuyarkan lamunan Gloria. Time mengajak Gloria untuk berteduh tetapi Gloria hanya diam. Tiba-tiba, Gloria meminta putus. Time pikir itu karena ibunya tetapi Gloria membantahnya. Gloria berbohong kalau ibunya sudah memberinya cek dengan nilai yang besar. Kenyataannya yang ibu Time tunjukkan adalah hasil tes medis kalau ibu Time menderita kanker stadium akhir. Ibu Time meminta agar Gloria menyakiti Time agar dia bisa kembali ke dirinya yang dulu. Agar ia bisa mengatasi masalah ketika ibu Time sudah tidak ada. Time tidak percaya kalau Gloria menerima cek. Ia yakin ada yang disembunyikan oleh Gloria. Gloria mengatakan kalau sebenarnya ia berpura-pura mendekatinya dan mencintainya demi untuk mendapatkan uang darinya. Mendengarnya membuat Time shock.
Ia masih tidak percaya dan mengatakan kalau Goria berbohong. Goria kemudian melepas kalung pemberian Time dan mengembalikannya. Time menampik tangan Goria sampai kalung itu terlempar. Selanjutnya, Goria pergi menggunakan kereta. BBU kemudian menemukannya. Ia menyayangkan keputusan Goria. Goria hanya terdiam. Sebelum naik kereta, BBU meyakinkan kalau ia akan menunggu Goria. Di dalam kereta, tanpa sengaja Goria menjatuhkan kotak dan ada kalung di dalamnya. Scene berpindah memperlihatkan sekretaris ibunya Time datang dan memberitahu kalau Goria pergi ke provinsi lain. Time lalu datang dan mengatakan siap untuk bekerja di Singapura. Ibu Time pun tersenyum puas. Ia membakar berkas medisnya sambil bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, Time mengemasi barang-barangnya. Ren dan yang lainnya kecewa, dan Kak Aning merasa sangat sedih ditinggalkan oleh Goria. 1 tahun berlalu, Jin dan teman-temannya sudah berada di tahun akhir sekolah. Sementara itu, geng E4 yang masih sering bertemu hanya MJ dan Kapin. Toko bunga Paman Ga sudah berkembang dan bahkan punya cabang. Kapin dan MJ menghadiahinya sebuah mobil. Paman Ga sangat senang dengan hadiahnya. Rupanya, Kapin memilih mobil karena Kaning suka mengeluh sakit pinggang saat mengantar bunga. MJ kemudian mengajak Paman Ga masuk. Kaning kembali teringat Goria. Ia menyesal tidak pernah bertanya orang tua Goria ada di provinsi mana. Kapin menenangkan kalau mereka akan menemukannya. Ren berkeliling Thailand untuk mencari Goria. Dalam pencariannya, ia melihat berita tentang Pranama yang sahamnya turun. Time sebagai wakil CEO diharapkan mampu mengatasi krisis yang terjadi. Scene memperlihatkan Time yang sedang melakukan rapat. Tampak ibunya sangat puas dengan keputusan yang diambil Time. Dia menemuinya di ruangan setelah selesai rapat. Dia menyesalkan Time yang memutuskan kerjasama begitu saja hanya karena sebuah kesalahan kecil. Dia mengatakan ia lebih menyukai Time ketika bersama Goria. Sejauh ini, semua orang sedang mencari Goria, tetapi apa yang dilakukan Time? Time marah dan menggebrak meja. Ia sudah membuat keputusan. Ibunya mendadak datang dengan sekretarisnya. Ia menyuruh Time untuk bersiap karena 2 hari lagi ia akan memberi tugas besar kepada Time. Di sisi lain, Ren sampai di tempatnya menginap. MJ menelponnya dan menanyakan keberadaannya. MJ meminta Ren untuk kembali. Ia meyakinkan suatu hari mereka pasti akan menemukan Goria. Setelah teleponan secara tidak sengaja, Ren yang sedang melihat berita di TV melihat Goria. Dalam rapatnya, karena suatu hal, Pramana Group diwakilkan oleh Time menyampaikan pemutusan kontrak dengan Si Chen Group tanpa perlu membayar ganti rugi. Si Chen Group tidak terima dan berniat menggugat semuanya. Ibunya Time menentangnya untuk melakukannya dan menyalahkan grup Si Chen karena tidak kompeten. Time hanya terdiam melihat Si Chen yang marah. Setelah Time mencuci wajahnya, ia teringat Goria. Dan saat Goria memutuskannya, membuatnya kembali merasa marah. Ia lalu kembali ke ruangannya. Ada Ren yang menunggunya di sana. Ren memberikan foto wawancara yang ada Goria di belakangnya. Ren memberitahu Time kalau ia mengetahui keberadaan Goria. Scene lalu berpindah memperlihatkan Goria sedang berada di atas sampan di sungai.